Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Huwallazi an'ama alaina bi ni'mati imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Al-Hajj 39. Kata Allah, diizinkan bagi mereka untuk berperang karena saat itu mereka dizolimi, dianiaya, dan sungguh Allah sangat berkuasa untuk menolong mereka yang dianiaya. Alhamdulillah wa syukurillah, ayat ini kalau kita telusuri di kitab Asbabun Nuzul, ayat pertama yang ditegaskan Allah ketika Rasul hijrah di Madinah, ayat pertama untuk dibolehkannya perang. Ya, kata perang itu diisyaratkan Allah sebatas bela diri. Islam agama damai, Islam agama rahmatan lil alamin, enggak boleh nyerang, enggak boleh melakukan tindakan fisik kepada siapapun, baik jurus pribadi, serang secara komunal, kelompok massa sini dengan sana, beda keyakinan, beda pandangan politik, yuk kita serang, dilarang. Jadi Islam itu hanya boleh masuk dalam medan perang sebatas bela diri. Karena Islam iman benar, akidah kuat, tauhid mantap, tidak akan ada rasa benci sama semua makhluk ciptaan Allah. Mau beda keyakinan, beda kelompok politik, nggak ada. Orang yang tauhidnya benar, nggak ada penyakit hati yang namanya benci. Toh mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sama. Terlepas apa sebutan mereka, mau bilang Allah, mau bilang Yehova, mau bilang Krishna, mau bilang Siddhartha Gautama, semua itu adalah mengkerucut kepada logika berpikir akal sehat. Kalau Tuhan itu lebih dari satu, pasti sesama Tuhan berantem merebut kekuasaan. Tuhan adalah esa. Konsep tauhid yang satu-satunya membenarkan Allah itu esa, cuman kul huwallahu ahad. Subhanallah. Jadi pasti manusia itu akan mengalami perang. Wa izu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, hei malaikat, aku akan jadikan manusia pertama Adam ini hadir ke muka bumi sebagai khalifah, sebagai wakilku, dalam mana tafsir sebagai pemimpin yang akan mengajak manusia kepada jalan kebaikan dan kebenaran. Tapi qalu, mereka para malaikat yang di hadapan Allah berkata, ataj'alu fiha, ya Tuhan, akankah engkau jadikan manusia pertama Adam mayyufsidu fiha, mereka juga akan melakukan pengrusakan di bumi nanti, wa yasfikud dima, dan mereka nanti akan melakukan pertumpahan darah, mereka berperang, mereka saling bunuh. Ayat pertama itu tidak bisa disangkal. Mufassirin gak ada beda pendapat. Asal muasal kenapa Allah hadirkan Adam manusia pertama untuk hadir ke muka bumi. Lalu ada tanya jawab, protes kesannya malaikat, karena malaikat tahu betul manusia itu punya hawa nafsu, sementara manusia itu punya hawa nafsu. Jadi latar belakang Allah hadirkan manusia
diketahui dan tersingkap oleh malaikat bahwa manusia punya hawa nafsu. Kejahatan hawa nafsu yang tidak beriman oleh manusia ketika mereka memiliki penyakit hati, rasa benci, rasa tidak senang hanya karena disekat oleh suku, ras, keyakinan, lalu mereka menyerang secara fisik. Bukankah perang adalah peristiwa politik? Jadi perang itu hari ini, kata Ustadz Latif, manusia semuanya beradu argumentasi kemampuan kecerdasan nalar berpikir dengan menggunakan perahu-perahu politiknya untuk memenangkan merebut kekuasaan. Ya, sunatullah. Karena semua manusia dikodratkan, fitrah dan sunatullah yang paling utama adalah menjadi pemimpin, menjadi ketua, sepanjang diniatkan untuk fastabiqul khairat. Maka ketika kita berhadapan dengan kelompok-kelompok yang ambisiusnya untuk menjadi pemimpin itu menyimpang, tegur baik-baik dia. Kita sesama muslim, luruskan niat. Pesan misi besar khalifah adalah untuk sama-sama menciptakan perdamaian. Ajaran kebinekaan untuk menjunjung semangat persatuan dan kesatuan. Ajaran Islam, piagam Madinah yang diakui oleh para intelektual dunia, itu juga bagaimana menyatu padukan perbedaan suku, golongan, keyakinan, bisa hidup bersama meskipun tabiat mereka tetap ingkar janji. Sampai kiamat mereka memang diciptakan kelompok makhluk yang suka ingkar janji, nggak pernah bisa dipegang mulutnya setiap berjanji. Dalam ajaran Islam menepati janji wajib hukumnya. Dalam mereka pasti ingkar janji. Ya Allah. Oleh karena itu dalam konteks Hari Pahlawan, ya Allah, kalau kita teriak, kalau kita teringat 10 November terjadi di latar belakangi di tanggal 23 Oktober. Tiba-tiba ada kegalauan kelompok-kelompok elit politik pada saat itu. Sehingga akhirnya Pak Sudirman menghadap Pak Soekarno, Mas, kondisi negara nampaknya akibat perang dunia kedua dimenangkan oleh Inggris, ini pasti akan luar biasa kebiadaban Inggris, ini akan menghajar semua negara. Pada saat itu artinya Jepang bertekuk lutut tanpa syarat. Lalu di momentum kekuasaan kosong pada saat itu, disitulah Bapak Soekarno dan Bapak Hatta coba memproklamirkan proklamasi kemerdekaan RI. Tapi apa yang terjadi? Ketika saat-saatnya takut karena perang dunia dikuasai, dimenangkan oleh Inggris, arek-arek Surabaya, di mana di sana ada Tebu Ireng, daerah Jawa Timur, ada seorang ulama yang soleh. Ulama yang makom spiritualnya selebel dengan wali Allah. Ulama yang sangat lurus, yang pada saat itu mendirikan gerakan dakwah dan jihad Nahdlatul Ulama. Pendiri Nahdlatul Ulama itu adalah seorang ulama yang mujahid, otaknya pintar dan cerdas, jiwanya, ruhul jihadnya kapan saja siap untuk bela tanah air. Saat itulah akhirnya Sudirman nanya Pak Soekarno, menganjurkan, Mas, tolong jumpai ulama. Suasana negeri ini dengan kemenangan perang dunia kedua oleh Inggris bakal habis babak belur semua negara. Ayo jumpai, apa arahan dari Kiai Syekh Hasyim Asy'ari. Maka Pak Soekarno datang menghadap Hasyim Asy'ari. Tuan Syekh, kita dalam keadaan tekanan. Kita sudah ditantang oleh Inggris dengan mengeluarkan yil-yil dan selebaran mau ngajak perang. Kita mau dihabisi, kita mau dibunuh, kita mau dibom. Gak mungkin dengan pasukan kita yang sangat lemah ini bisa ngelawan Inggris yang menang perang dunia kedua. Tolong Syekh, apa arahan? Disitulah keluar resolusi jihad. NU pendiri di zaman dulu luar biasa menciptakan ulama yang berjiwa mujahid. Resolusi jihad itulah yang dikatakan 3 poin yang paling utama adalah wajib hukumnya
pemuda dan orang tua termasuk orang miskin membela negara dari orang-orang kafir Inggris yang ternyata membonceng Belanda pada saat itu. Karena kesatuan negara sekutu yang menang perang dunia kedua itu, ya kafir, tetap bergandengan tangan untuk ngantam negeri muslim terbesar di dunia pada saat itu. Poin kedua dari isi resolusi jihad. Resolusi jihad yang kedua adalah, maka siapapun para mujahid, para aktivis, para santri yang perang nanti dalam keadaan mati, patut mereka dianggap menjadi syahid. Poin ketiga dalam resolusi jihad, siapapun rakyat Indonesia yang bekerja sama dengan Belanda, sekutu negara sekutu lainnya termasuk Inggris, coba menjadi londo ireng hanya untuk jadi pengkhianat, maka mereka dikatakan pengkhianat, mereka wajib mati. Dalam resolusi jihad mereka katakan seperti itu. Akhirnya Pak Soekarno setuju, akhirnya Bung Tomo, Syekh Hasyim Asy'ari pada saat itu langsung menjadi pendiri dan komandan Hizbullah. Muncul juga kelompok Sabilillah, Laskar Mujahidin, TKR, maka muncullah TNI. Belum ada TNI bisa perang hanya belajar dari ulama. TNI mengaku bahwa mereka perang itu karena semangat dan motivasi dari ulama. Karena Islam mengajarkan bagaimana jaga gawang, bagaimana bela negara, NKRI harga mati, itu adalah komitmen ulama. Dalilnya surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, akhirnya Bung Tomo minta izin kepada kepada Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim, izinkan saya membaca resolusi jihad ini per radio. Maka Bung Tomo pada saat itu menggelorakan. Ada 3 kata yang dia sebutkan pada ujung pidato heroiknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, merdeka. Cukup sekali kata merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Maka perang yang sebelumnya diawali dengan tanggal 23, 26, 27, 28 dan puncaknya 10 November di luar akal sehat. Inggris juga khawatir bagaimana perang di perang dunia kedua menang, kok bisa berani melawan ini arek-arek Surabaya. Ternyata yang gabung di situ bukan sekedar arek, pemuda-pemuda se-Jawa Timur kumpul. Disitulah semangat akidah yang sama. Indonesia yang dari Sabang sampai kepada Merauke bersatu padu untuk melakukan perlawanan dengan menggelorakan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi NU pendiri di masa lalu, mereka itu adalah orang-orang yang cerdas intelektualitasnya, tapi juga berjiwa mujahid. Hari ini tidak patut ulama hanya bergelora menggelorakan jihad di atas mimbar, begitu di lapangan ngumpet. Hari ini banyak ulama ustadz kayak gitu. Saya dibatasi waktu, udah mau persiapan jihad. Persiapan buka puasa ini kok nyeplos persiapan jihad, barangkali juga sudah nggak jauh-jauh ini kita. Karena kodrat manusia dilahirkan memang siap untuk membela negara, menjaga gawang NKRI yang berdasarkan Pancasila ini. Ini pesan imam besar. Karena Pancasila itu tidak terlepas dari warisan para ulama. 9 founding father, 4 ulama pengkonsep dasar-dasar berdirinya sebuah negara, 4 kelompok nasionalis, non-Islam maramis cuma 1. Jadi jangan pernah percaya ketika orang-orang PKI, orang-orang kafir menuding Islam anti Pancasila, anti NKRI, intoleran, semua mereka lakukan pembalikan Oko-Epo ini. Dan itulah real yang sekarang terjadi, pola-pola PKI dalam praktek bermasyarakat dan bernegara begitu terang mereka tunjukkan. Maka lawan PKI cuman umat Islam. Hari ini Islam terus dietel-etel, diacak-acak karena pola PKI begitu terang-terangan dipertontonkan.
hanya tinggal iman kita berkata saatnya mereka menyerang, wajib hukumnya melawan. Kita cinta damai, kita merangkul semua keyakinan agama, mereka ciptaan Tuhan yang sama. Tapi saatnya la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka orang kafir tidak akan pernah berhenti hatinya niat untuk senantiasa membantai, membunuh kalian semua sampai mereka itu diajak pindah keyakinan untuk murtad jika mereka sanggup. Al-Baqarah 217. Terima kasih. Oleh karena itu hanya siap-siap. Islam penebar rahmatan lil alamin. Kapan mereka ngajak perang kita layani, tapi kita tetap penebar cinta damai, merangkul dan mengajak orang di tengah kebinekaan. Kita punya semangat nasionalisme, patriotik, kesatuan dan persatuan Indonesia dalam bingkai NKRI yang berdasarkan Pancasila harus kita jaga dan kita bimbing mereka itu untuk punya semangat nasionalisme dan patriotisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.